Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022-2023. Perkenalkan, saya Karunia Irawan, saya guru mata pelajaran pendidikan agama Islam di SD Negeri 1 Klepu, Kecamatan Sumber Manjing Wetan, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Pada saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2022-2023 di LPTK Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada hari ini, Kamis tanggal 12 Januari tahun 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk mengikuti uji kinerja pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2022-2023 bersama dengan siswa kelas 5 mata pelajaran pendidikan agama Islam, materi Mari Belajar Al-Quran Surat Al-Ma'un dengan model pembelajaran problem based learning. Berikut adalah video pembelajaran saya, semoga bermanfaat. Saya mohon kepada Bapak Ibu dosen penguji untuk memberikan saran dan bimbingan agar pembelajaran saya ke depannya menjadi lebih baik lagi. Selamat menyaksikan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila. Pancasila. Anak-anak, selanjutnya kita akan menyanyikan bersama-sama lagu wajib nasional. Kira-kira siapa yang berani memimpin di depan? Nah, ini silahkan memimpin. Dari Sabang sampai Merauke berjalan pulau-pulau. Duduk kembali. Anak-anak, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ashabi ajmain, amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummatin ukhrijatin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi faridatun 'ala kulli muslimin wa muslimah. Baik anak-anak, pertama kali marilah kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hari ini kita dapat bertemu, dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga nanti di yaumil akhir kita mendapatkan syafaat dari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Baik anak-anak, selanjutnya Pak Guru akan mengabsen kehadiran kalian. Ya, yang pertama Anifa Utari, Aulia Fadailin, Muhammad Lutfi Aziz, Hadir Pak. Devi Rahmawati, Diva Rahmasari,
Karinda Hui Maskara. Baik anak-anak, selanjutnya Pak Guru akan mengecek kerapian dan kelengkapan atribut kalian dan juga kebersihan lingkungan dari bangku kalian. Pertama untuk kelompok 1, oke, sudah bagus lengkap. Kelompok 2, oke, bagus. Kelompok 3, oke, kelompok 4 sudah bagus, rapi, lengkap. Kelompok 5 sudah lengkap. Kelompok 6 lengkap ya. Nah, selanjutnya silahkan kalian mempersiapkan alat tulis bukunya masing-masing. Dalam hitungan ketiga silahkan dipersiapkan. 1, 2, 3. Anak-anak ya, selanjutnya Pak Guru akan bertanya dulu nih ke kalian. Kira-kira minggu yang lalu itu kita belajar tentang apa sih? Kira-kira siapa yang bisa menjawab? Saya Pak. Oh, Fawas. Apa Fawas? Membaca surat Al-Maun. Bagus. Minggu yang lalu kita membaca surat Al-Maun. Kemudian apa lagi pembelajaran yang minggu lalu kita Saya lakukan? Pak. Apa? Menulis surat Al-Maun. Menulis surat Al-Maun. Betul sekali. Minggu yang lalu kita sudah belajar membaca surat Al-Maun dan juga menulis surat Al-Maun. Kira-kira kemarin kalian menulisnya berapa ayat surat Al-Maun? Betul sekali. Kira-kira di antara kalian sudah ada yang bisa hafal? Siapa? Oke, bagus. Hilmi, coba Hilmi baca surat Al-Maun. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Oke, bagus. Berarti ini sudah bisa menghafal. Kemudian Pak Guru tanya kepada Sofi, Al-Maun ayat yang pertama artinya apa, Sofi? Bahwa kamu orang yang mendustakan agama. Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Bagus. Berarti kurang lebih kalian bisa memahami apa yang Pak Guru sampaikan pada minggu yang lalu. Nah, sekarang Pak Guru akan mengajukan pertanyaan kepada kalian. Ketika kalian melihat saudara-saudara kita yang yatim, kira boleh nggak kalian membenci mereka? Oke. Kemudian ketika ada tetangga kamu, ada saudara kamu yang miskin, apakah kita boleh memberikan makanan kepada mereka? Boleh. Dan pertanyaan, anak-anak, kalau kemudian kita melaksanakan sholat sehari cuma 4 waktu, boleh tidak? Tidak. Yang boleh berapa waktu? 5. Pertanyaan yang selanjutnya, ketika kamu menolong orang, membantu orang lain, boleh nggak dipamerkan kepada orang lain juga? Tidak. Kemudian ketika kamu sholat, boleh nggak dipamerkan ke temanmu? Aku tadi sholat subuh 4 waktu, boleh nggak dibicarakan kepada orang lain? Tidak. Anak-anak, selanjutnya Pak Guru akan memberikan manfaat kita belajar hari ini. Hari ini kita akan belajar makna dari isi kandungan surat Al-Maun. Yang pertama, ketika kita sudah belajar, otomatis kalian diharapkan menjadi orang-orang yang penyayang kepada sesama manusia, ya, kepada siapapun, baik kepada siapapun, dan kemudian kita ringan tangan, suka menolong ketika ada orang yang kesusahan. Anak-anak, selanjutnya Pak Guru akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik mampu menemukan gagasan pokok makna surat Al-Maun dengan baik. Kemudian yang kedua, melalui proses pembelajaran, peserta didik mampu merumuskan perilaku suka menolong sebagai implementasi dari pemahaman Quran surat Al-Maun dengan baik. Anak-anak, selanjutnya Pak Guru akan membacakan materi kita pada hari ini. Kalau judulnya adalah kita mempelajari tentang makna isi kandungan surat Al-Maun. Di dalam pertama ada isinya apa saja, Pak? Yang pertama ini yaitu ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Siapa saja yang mendustakan agama nanti akan kita bahas. Kemudian dua, ciri-ciri orang yang celaka di dalam surat Al-Maun. Kemudian yang ketiga, sikap terpuji ya yang terdapat ketika kita sudah paham isi kandungan surat Al-Maun. Pak
Pak Guru akan menjelaskan mekanisme pembelajaran kita hari ini. Yang pertama tadi sudah pembukaan kita 15 menit. Kemudian yang selanjutnya kalian nanti Pak Guru persilahkan untuk mengamati tayangan PowerPoint yang akan Pak Guru sampaikan. Ya. Setelah itu kalian nanti juga akan mengamati gambar atau foto mengenai makna al-maun yang akan Pak Guru tampilkan juga. Setelah itu kalian nanti akan melihat video video sumber belajar kita hari ini, yaitu tentang makna isi kandungan surat al-maun. Selanjutnya kalian nanti akan mengidentifikasi berbagai pertanyaan atau berbagai masalah dari PowerPoint, video, gambar yang Pak Guru tampilkan. Nah, setelah itu kalian nanti akan Pak Guru berikan LKPD, silakan diisi LKPD-nya. Ya. Kemudian kalian akan berdiskusi kepada sesama kelompoknya. Nah, setelah pemberian LKPD, di dalam LKPD nanti ada tugas akhirnya, ada produknya. Produknya apa Pak? Produknya kalian nanti akan membuat mind map atau peta konsep ya yang berisi tentang isi kandungan surat al-maun. Nah, setelah proses itu kalian nanti juga akan sampai kepada pembelajaran utama kita anak, yaitu pembelajaran tentang makna isi kandungan surat al-maun dengan metode yaitu kartu permainan. Nah, caranya bagaimana Pak? Caranya mudah. Nanti tiap kelompok akan maju kemudian akan memilih kartu. Di sini ada dua jenis kartu anak. Ada kartu soal, ada kartu jawaban. Nah, silakan nanti dicocokkan, kemudian ditempel. Kalau misal contoh, ini surat al-maun ayat berapa ya? Dipilih di sini kartu jawaban, artinya apa ya yang sesuai? Kalau nomor 1 ya 1, nomor 2 ya 2, nomor 3 ya 3, sampai dengan nomor 10. Nah, nanti yang Pak Guru nilai adalah kecepatan juga. Ya, selain kecepatan juga kecepatan, di mana kelompok yang berhasil mengumpulkan nilai yang terbanyak, bukan hanya permainan kartu, tapi kemudian LKPD dan produknya yang terbaik akan Pak Guru berikan reward atau hadiah. Setelah itu pembelajaran kita simpulkan bersama-sama, kemudian kita tutup, ya, kemudian selesai. Nah, sebelum itu nanti juga akan ada tes pengetahuan, di mana Pak Guru akan lihat sampai seberapa pengetahuan kamu tentang materi kita pada hari ini. Anak-anak, sampailah kita kepada pembelajaran inti kita hari ini. Nah, pembelajaran inti yang pertama, silahkan mengamati penjelasan dan PowerPoint dari Pak Guru. Sebelumnya Pak Guru ingin bertanya, di antara kalian di rumah yang terbiasa mengoperasikan laptop siapa kira-kira? Ada? Oh, bagus, Sofi. Nah, Pak Guru akan minta tolong ke Sofi untuk mengoperasikan PowerPoint. Siap, Sofi ya? Oke, sekarang silahkan langsung mengoperasikan. Ya. Anak-anak, di sini apa judul materi kita hari ini? Mari belajar Al-Quran surat Al-Maun. Ini subbab yang keempat, memahami makna kandungan isi al-maun. Kalau kemarin menulis dan membaca, kalau sekarang kita memahami isi maknanya. Silakan next, Sofi. Nah, oke. Baik, ini ada 4 gambar. Kira-kira gambar apa ya ini anak-anak ya? Yang pertama gambar apa ini? Ada seseorang yang sedang memberikan sesuatu kepada anak ini. Nah, nanti ini silakan dianalisis, diisi di LKPD kamu masing-masing ya. Pak Guru akan memberikan cuma gambaran saja. Kembali, dikembalikan. Oke, yang kedua, ini ada gambar orang yang sedang melaksanakan sholat. Ini ada 2 tangan yang saling memberi. Ada yang memberi, ada yang menerima. Dan ini ada seseorang yang sedang memberikan bantuan kepada orang lain. Next, Sofi. Oke, nah materi tadi sudah Pak Guru jelaskan ya, yaitu kita membahas isi makna kandungan surat al-maun, diantaranya ciri-ciri orang yang meninggalkan agama, ciri-ciri orang yang celaka dalam surat al-maun, sikap terpuji yang terdapat diambil sebagai pembelajaran dalam surat al-maun. Next, Sofi, membaca surat al-maun anak-anak ya. Oke, persiapan, siap? Bismillah dulu anak-anak ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun.
kalian membaca surat Al-Maun, ya, sekarang Pak Guru akan menjelaskan bahwasanya Al-Maun itu artinya adalah barang-barang yang berguna. Kemudian surat Al-Maun ini terdiri dari 7 ayat, anak-anak ya, diturunkan di kota Mekah. Nama golongannya termasuk golongan Makkiyah. Kenapa Makkiyah, Pak? Karena diturunkannya sebelum Nabi Muhammad hijrah. Ya, kemudian urutannya di dalam Al-Quran menempati urutan yang ke-107. Dan kemudian nama Al-Maun ini diambil dari kata Al-Maun yang terdapat di dalam ayat yang ke-7. Oke, sekarang next, Sofi. Nah, sekarang kita mulai membahas nih, ya, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Sekarang kita bahas orang yang mendustakan agama itu siapa saja? Orang yang bagaimana? Ya, dusta itu apa, Pak? Dusta itu bohong. Berarti kalau mendustakan agama, ngapusi agama, ngapusi Gusti Allah. Nah, kalau seperti itu dosanya besar, Pak. Ya, dosanya besar. Maka dari kita harus menghindari. Ciri-cirinya bagaimana? Ini yang pertama. Orang yang tidak menyayangi anak yatim itu termasuk orang yang mendustakan agama. Kalau dikatakan dalam ayat yang kedua, menghardik. Menghardik itu bisa lewat verbal, kata-kata, menyakiti lewat perbuatan juga. Bahkan ketika ada anak yatim, kamu kemudian bilang, hei anak yatim, dengan kata-kata yang lebih keras, itu sudah termasuk menghardik, menyakiti mereka. Karena mereka termasuk orang-orang yang kurang beruntung karena kehilangan tumpuan hidup, ayahnya meninggal. Makanya sebenarnya yatim kalau ibunya meninggal, sebenarnya. Nah, orang yang tidak menyayangi berarti orang tersebut termasuk mendustakan agama. Next, yang kedua kira-kira apa ya? Ya, yang kedua ini ada gambar orang yang tua, orang yang tidak mengajak orang lain untuk membantu fakir miskin. Fakir miskin ada 2 kata. Fakir itu nggak punya pekerjaan, nggak punya penghasilan. Miskin punya pekerjaan tapi hasilnya nggak cukup untuk kehidupan sehari-hari. Kalau ada di antara tetangga kita yang seperti itu, kemudian kita acuh tak acuh, wah, aku gak mau membantu saya. Nah, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang mendustakan agama. Coba itu terjadi dalam diri kita. Betapa susahnya kalau nggak ada orang yang mau membantu. Ya, makanya hati-hati. Next, yang selanjutnya apa? Nah, selanjutnya ciri-cirinya adalah disebutkan orang-orang yang celaka. Celaka ini gimana? Celaka itu orang-orang yang dalam bahaya. Apa yang pertama orang yang celaka di dalam surat Al-Maun? Yaitu orang yang lalai terhadap sholat. Lalai loh anak-anak. Lalai itu biasanya sholatnya telat. Itu termasuk lalai. Untuk lali loh ya. Lalai. Sholat. Orang yang lalai saja celaka. Apalagi orang yang meninggalkan sholat. Kita nggak celaka lagi. Jangan sampai diri kita sekalipun meninggalkan sholat tanpa alasan apa. Nah, selanjutnya anak-anak lihat. Ini ada gambar apa ini? Benar orang yang membantu orang lain, memberikan bahan makanan. Tapi yang salahnya ada di sini. Apa ini? Salahnya dipotret, kemudian di-share, biar tujuannya semua orang lihat. Ya, kalau di sini orang ini pede-pede saja. Kalau orang ini dipertontonkan bahwasanya dia miskin, dia dibantu, kan malu. Maka dari itu Allah melarang kita itu berbuat riya. Ya, riya itu apa, Pak? Bahasa Jawanya pamer. Lain duwe apa dipamerno. Kalau riya ini dalam segi agama, kalau kita melakukan kebaikan, oh, aku tadi sholat budal dhisik dhewe ning masjid, aku tadi azan. Jangan sampai. Karena apa? Bisa jadi pahala kita menjadi hilang. Kebaikan kita cukuplah diri kita sendiri dan Allah yang tahu. Ya. Kalau seandainya ada orang lain yang tahu, ya biarkan. Jangan sampai kita memberitahukan, apalagi kayak seperti ini tadi. Ya. Selanjutnya, yaitu orang-orang yang enggan menolong orang lain. Menolong, kalau di dalam surat Al-Maun, memberikan barang yang berguna. Kemudian, sebelumnya, ya, jangan sampai kita seperti ini, nggak mau menolong teman. Temannya kesusahan, nggak mau menolong. Temannya pensiunnya ketinggalan, nggak mau memberikan. Jangan sampai, karena ini termasuk orang-orang yang mendustakan. Next. Mulai sekarang, ya, ini tidak hanya menjadi bacaan saja, tapi kemudian berhasilnya pembelajaran Pak Guru itu ketika kamu bisa menerapkan ini semua di dalam kehidupan sehari-hari. Menyayangi sebelumnya, mencintai dan menyayangi anak yatim. Kalau ada santunan, ya kita nyumbang.
menyayangi dan memberi makan orang-orang miskin. Kemudian sholat ditegakkan, dilakukan tepat waktu. Hindari perbuatan ria atau pamer. Hendaknya memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan. Mengapa? Kita sebagai makhluk sosial, ya, tak bisa hidup sendiri. Ada tak di antara kamu yang bisa hidup sendiri nanti di dunia ini? Pastinya enggak. Nah, itu mungkin penjelasan Pak Guru dari PPT. Nanti setelah ini Pak Guru akan jelaskan melalui video. Salam Sanariksa, sehat, cerdas, berprestasi. Baik anak-anak, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Aku harapkan semuanya sehat-sehat selalu, sehingga bisa menyimak video pembelajaran dari Pak Guru dan hanya bisa menulis dan membaca saja. Namun kemudian kalian bisa memahami makna dan suatu makna dan kemudian bisa mengimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, lanjut ya, bahas satu persatu. Sebelum Pak Guru lanjutkan pembahasan kita video kali ini, silahkan diamati ya. Mungkin yang kedua adalah seseorang yang melaksanakan ibadah sholat. Silahkan dideskripsikan. Baik anak-anak, Pak Guru akan memberikan gambaran, ya, gambaran kesimpulan apa yang kita bahas dari PPT, video, dan juga gambar yang ada di depan. Yang pertama, ya, tadi kita sudah membahas ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Kira-kira yang pertama tadi apa? Yaitu orang yang menghardik anak yatim. Kemudian yang kedua, orang yang enggan memberikan makanan kepada orang-orang miskin. Kemudian orang-orang yang lalai di dalam sholatnya. Terus orang-orang yang berbuat riya, dan yang terakhir yaitu orang-orang yang enggan memberikan bantuan atau menolong kepada orang lain. Nah, kemudian sifat terpuji apa yang bisa kita ambil daripada materi itu anak-anak? Yang pertama, kalian menjadi orang yang penyayang, ya. Kemudian kalian suka membantu kepada sesama, sholatnya tepat waktu, dan kemudian ketika beribadah atau menolong orang lain, cukuplah kita saja yang tahu, tidak perlu kita pamer, Pak. Dan kemudian kita sebagai makhluk sosial, hendaknya kita saling Nah, itu adalah gambaran materi kita hari ini, anak-anak. Nah, selanjutnya, setelah kalian mendapatkan materi ini, silahkan mengidentifikasi berbagai masalah atau berbagai pertanyaan, ya. Oke, sekarang apa? Pak, kepada tetangga yang miskin, apakah boleh membantu? Boleh nggak bantu kepada tetangga yang miskin? Kalau ini, contoh saya kepada anak yatim apa? Kalau ini, apa? Oke, kalau berbuat baik, infak boleh nggak dikasih tahu temannya? Ini? Pak, katanya kalau lambat terlambat 10 menit. Kalau 10 menit terlambat boleh tidak ya? Ini? Contoh-contoh barang berguna yang diberikan kepada orang lain. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu silahkan nanti ditulis, kemudian nanti didiskusikan bersama-sama, ya. Sambil kalian nanti akan membagikan LKPD. Baik anak-anak, selanjutnya Pak Guru akan membagikan LKPD kepada kalian semuanya. Yang pertama untuk kelompok 2, ya, silahkan langsung diisi LKPD-nya dan didiskusikan, ya. Ini kalian. Langsung diisi. Ayo langsung diisi. Ini. Baik anak-anak, selanjutnya Pak Guru akan memberikan kertas kosong nih.
identifikasi masalah-masalah yang kamu dapat dari PPT, dari video gambar, dan dari materi di LKPD dan di buku. Nanti silahkan dibuat produk berupa peta konsep di kertas ini. Ya, silahkan berdiskusi masing-masing kelompok. Silakan. Nah, ini peta konsepnya kelompok 1 mau dibuat bentuk apa ini? Bentuk pohon. Oke. Kalau kelompok ini mau dibentuk apa ini? Peta konsepnya? Bentuk kotak. Oke. Kalau ini peta konsepnya dibentuk apa ini? Bagus. Kalau ini kelompok ini peta konsepnya dibuat apa? Bentuk apa nih? Langit. Oke. Kalau ini? Kota. Oke, yang kelompok sini, kelompok 4 dibuat apa? Awan. Oke, ini hampir jadi nih. Banyak warna kuningnya. Tentang makna surat Al-Maun. Sekarang kelompok 2. Oke. Juga sudah lumayan hampir jadi. Kelompok ini. Oke, tinggal pewarnaan saja yang kelompok ini ya. Kemudian yang kelompok ini bagus. Sudah bagus untuk pewarnaan, tinggal finishing saja. Kemudian kelompok ini, nah, tinggal di finishing di warna saja. Kelompok ini coba lihat seperti apa. Oke, tinggal di finishing saja. Baik anak-anak, setelah kamu mengerjakan LKPD dan kamu membuat produk ya sambil menyelesaikan, silakan kita sampai kepada pembelajaran pertama kita, yaitu dengan permainan kartu atau menggunakan kartu merah. Nah, seperti Pak Guru jelaskan tadi, silakan nanti dijadwalkan antara kartu soal dan jawaban. Kalau nomor 1 ya jadwalkan jawaban nomor 1 ini yang sesuai dengan kartunya apa. Ya. Oke, sekarang Pak Guru akan mengajak siapa yang kelompoknya maju duluan. Silakan yang maju duluan adalah kelompok 3. Oke, maju. Baik anak-anak, ini adalah penampilan permainan kartu dari kelompok yang pertama. Silakan beri tepuk tangan untuk kelompok yang pertama. Dimulai. 1, 2, 3. Ayo. Anak-anak, sekarang kita cek betul atau tidak antara kartu soal dan kartu jawaban dari kelompok yang pertama yang maju. Oke, yang pertama, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Betul? Betul. Wadzalikal ladzi yad'ul yatim. Maka itulah orang yang menghadi anak yatim. Betul? Betul. Aku cek. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Betul? Betul. Cek. Tepuk tangan kelompok yang sedang menyelesaikan. Dari kelompok berapa tadi? Kelompok 3. Tadi sudah dari kelompok 3 yang maju pertama kali. Sekarang maju yang kedua, Pak Guru pilih dari kelompok 1. Silakan maju ke depan kelompok. Kartu sudah Pak Guru kodok, silakan nanti di. Baik, sekarang di urutan ketiga kita hitung bersama-sama untuk kelompok 1 mulai ya. 1, 2, 3. Ayo. 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 Baik anak-anak, ini penampilan yang kedua ya dari kelompok 1. Pak Guru cek dulu apakah sudah sesuai atau belum.
Baik, tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik anak-anak, sekarang adalah penampilan yang ketiga dari kelompok 4. Itu bersama-sama ya. 1, 2, 3. Ayo, 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 ayo. Pak Guru akan melihat hasil dari kelompok berapa? Kelompok penampilan yang ke Oke. 1, 2. Baik, berikan tepuk tangan karena sudah betul semuanya. Sekarang silakan. Ini tadi penampilan dari kelompok 2, penampilan yang ke 4. Oke Pak, Guru akan cek. Bagus, betul semua. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 2 silakan. Anak-anak, ini adalah penampilan yang kelima. Dari kelompok berapa ini? 6. Kelompok 6. Oke, sekarang Pak Guru akan mengecek apakah betul, apakah ada yang salah. Baik, tepuk tangan karena betul semua. Silakan kelompok 6 duduk. Nah, ini penampilan yang terakhir dari kelompok berapa? Kelompok 5, penampilan yang ke-6. Pak Guru akan ngecek dulu. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Memberikan kesimpulan besar daripada pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, tadi kira-kira orang yang dikatakan sebagai orang yang mendustakan agama, kira-kira ada berapa anak? Ada? 5. Yang pertama yaitu orang yang menghardi anak yatim. Yang kedua ada orang yang tidak mau memberikan makan kepada orang miskin, orang yang lalai terhadap sholatnya, orang yang berbuat riya, dan orang yang tidak mau memberikan bantuan atau bertolong. Nah, selanjutnya Pak Guru ingin bertanya kepada masing-masing kelompok. Sebagai tes, adanya materi tadi sudah paham atau belum? Sebutkan ada berapa sih tadi ciri-ciri orang yang mendustakan agama? 5. Yang pertama Pak? Menghargai anak yatim. Oke, yang kedua? Tidak memberi makan orang miskin. Tiga. Yang lalai terhadap sholatnya. Yang keempat? Berbuat riya. Yang kelima? Tidak memberi pertolongan. Oke, bagus. Berarti semuanya bisa jawab, semuanya paham dengan materi yang Pak Guru sampaikan pada kesempatan kali ini. Anak-anak, setelah kalian mengikuti seluruh rangkaian kegiatan hari ini, pembelajaran dari PPT, video, kemudian gambar, melaksanakan Parsmes, sekarang Pak Guru akan memberikan tes pengetahuan. Silahkan langsung untuk dikerjakan ya. Baik anak-anak, sampailah kita kepada kegiatan akhir atau kegiatan penutup. Yang pertama Pak Guru akan merefleksi dari kegiatan kita hari ini, pembelajaran kita hari ini. Bahwasanya tadi kita sudah membahas tentang yang pertama makna dari kandungan isi surat Al-Maun. Ada ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Salah satunya menghardi anak yatim, tidak mau memberikan makan orang miskin, orang yang lalai sholatnya, berbuat riya dan tidak mau memberikan bantuan. Kemudian perbuatan terpuji apa yang bisa kita contoh kita terapkan, yaitu kita sayang kepada anak
Kita ringan tangan, sudah menolong. Kita kalau sholat tepat waktu dan kemudian kita tidak berbuat ria. Nah kemudian kalian tadi sudah mengamati PPT, kemudian menonton video, dan yang paling utama kalian tadi sudah bisa untuk memainkan permainan kan? Gimana hari ini? Apakah masih semangat? Kalau bilang Sedanisa, cerdas, sehat, berprestasi. Coba, Sedanisa? Berprestasi luar Kita pulang untuk kita semua. Nah selanjutnya Pak Guru akan memberikan gambaran sebenarnya hari ini manfaatnya apa saja sih anak-anak. Banyak. Ketika kamu paham kandungan surat Al-Ma'un, tentu kamu akan tahu, oh ini loh orang-orang yang membesarkan agama. Berarti kalian nanti akan senantiasa menghindari perilaku-perilaku yang kategorinya adalah pendusta agama. Ya, berarti kalian nanti bisa saling menyayangi terhadap anak yatim. Kalau ada tetangga yang butuh makan, ya kita bantu kalau mereka benar-benar membutuhkan. Sholatnya tepat waktu. Kalau berbuat baik tidak dipamerkan, dan yang paling penting kita menjadi orang yang saling tolong baik. Anak Pak Guru akan memeriksa hasil dari peta konsep dari masing-masing kelompok kalian. Coba dari kelompok 1, bagus. Ini tentang surat Al-Ma'un ya. Kemudian yang kedua, ini adalah tulisan dari surat Al-Ma'un. Ya, ini kelompok kedua. Bagus. Sekarang yang kelompok ketiga. Nah, mungkin nanti bisa diperbaiki di rumah untuk diberikan warna-warna yang menarik. Sekarang kelompok yang ini sudah bagus sebenarnya. Cuma nanti bisa ditambah lagi dengan gambar-gambar yang lebih menarik supaya gambarnya lebih menarik. Kelompok ini, nah ini mungkin kurang pewarnaan. Sebenarnya tulisannya bagus. Mungkin ditambah warna-warna supaya lebih menarik. Sekarang kelompok yang ini Pak Guru akan memeriksa. Wah ini bagus, sudah kreatif dibuat ini gambar awan ya. Ini hasil dari kelompok 5. Baik anak-anak ya, hari ini pembelajaran sudah selesai. Habis begitu aku sudah mendapatkan nilai ini dari nilai kelompok, nilai lomba di sini, lomba kartu, kemudian ketertiban, hasil dari tes kognitif, tes pengetahuan, dan hasil dari peta konsep. Pak Guru akan memberikan reward, hadiah kepada kelompok yang terbaik. Ini Pak Guru bisa dapatkan. Selamat pada hari ini kelompok terbaik jatuh pada kelompok 4. Tepuk tangan semuanya. Apabila kelompok 4 masih jatuh dalam. Ini adalah rewardnya. Silahkan di. Tepuk tangan untuk Galang ya dan kelompok. Selanjutnya Pak Guru akan memberikan PR atau pekerjaan rumah. Nah, PR-nya tapi tidak langsung, melainkan nanti jam habis maghrib Pak Guru akan kirim link Google Form, soalnya silahkan dikerjakan, batas waktunya sampai jam 9 malam. Baik, anak-anak, Pak Guru juga akan menyampaikan pembelajaran kita minggu depan. Judulnya apa sih? Nah, kalian nanti di rumah bisa belajar di buku paket ini halaman 59. Ya, judul materi kita minggu depan adalah Mari Mengenal Rasul-Rasul Allah. Ya, silakan dipelajari supaya minggu depan kalian siap untuk mengikuti pembelajaran. Anak-anak, Pak Guru mengucapkan banyak terima kasih sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini dan kalian luar biasa, nilainya bagus-bagus. Nah, mohon maaf kalau ada salah kata baik sengaja ataupun tidak dari Pak Guru. Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Niksa?